Tidak langsung sih Mami, tidak langsung terima Yesus, nggak bisa, belum. Pas pertama jemaat Tuhan itu saya bermimpi, pertama lewat mimpi. Mimpi itu tahun 2005. 2000, tahun 2005 itu ketika saya masih kelas 3 SMA ya. Ya, 3 SMA 2005 itu. Nah, saya itu lagi istirahat siang, pulang sekolah, habis sholat saya habis sholat zuhur, habis sholat zuhur saya ya biasalah anak sekolah, namanya anak masih umur-umur ya anak-anak sekolah gitulah. Bawaannya gimana ya? Ya sifat masih anak-anak bawaannya masih happy-happy aja ya. Saya pulang sekolah itu jam 1 jam 2 lah sampai rumah dari sekolahan. Nah, habis sekolah itu biasa rutin saya harus sholat zuhur. Habis sholat zuhur saya eh, istirahat siang ya sebentar karena berapa jam lah istirahat ini 2 jam kurang lah. Karena saya gunakan istirahat itu untuk kembali lagi ke kelas, ke sekolah. Karena saya harus ikut tambahan pelajaran, bimbingan belajar untuk soal-soal ujian Eptanas, ujian UNAS gitu ya. Ujian UNAS, jadi saya harus pergunakan sebaik-baiknya waktu saya untuk istirahat. Nah, pas jam istirahat itu tahun 2005 saya nggak ada kepikiran tentang Kristen lah, pengen ketemu Yesus, Isa Al-Masih, ketemu ini nggak ada. Nggak ada kepikiran itu. Istirahat aja. Tapi dalam istirahat siang itu, pas lagi istirahat siang, lagi pas udah ketiduran, di ketiduran itu, saya didatengin. Saya ada di sebuah lapangan besar, seperti lapangan apa ya, lapangan sepak bola gitu, luas yang sangat luas. Yang sangat luas sekali. Itu seperti apa ya? Seperti hamparan rumput luas. Nah, saya tuh berdiri di tengah-tengah itu nggak ada siapa-siapa. Ini tahun 2005. Itu saya berdiri di tengah-tengah lapangan yang begitu sangat luas itu, saya seorang diri, kecil lagi. Saya berdiri seorang diri, saya melihat sekeliling saya sepi, nggak ada orang. Tapi saya sempat pegang tangan saya. Pas saya udah mati, itu tahun 2005 itu. Pas saya udah meninggal, saya lihat keliling saya sepi banget. Nah, karena saya lihat sekeliling saya nggak ada siapa-siapa, saya ngelihat ke langit. Ngelihat ke langit, seperti ada batu kecil bercahaya. Kecil banget. Itu kayak jatuh mendekati saya. Tapi kecilnya itu bertambah besar, bercahaya, menjadi orang yang tinggi besar. Orang yang tinggi besar. Dia berjubah putih, dia datang turun di depan saya. Saya tanya, siapa engkau? Kata saya. Aku Yesus Isa Al-Masih. Dia berkatakan, aku Yesus Isa Al-Masih. Hah? Pas dia bilang begitu, saya kan seperti gugup dalam mimpi. Saya ketemu orang berjubah putih agung. Saya lihat dari ujung kepala sampai kaki. Saya melihat betapa agung mulianya. Saya lihat, tiba-tiba saya ini berlutut sendiri di depan dia. Tiba-tiba lutut saya ini, kaki dua saya ini yang tadinya berdiri, saya kan lagi komunikasi, tiba-tiba berlutut di hadapan dia. Pas saya berlutut, dia langsung memerintahkan kepada saya. Yang dalam mimpi saya itu, Yesus berkata begini. Dia memberi gulungan kitab kertas, tapi kertasnya itu tidak bagus, tidak kertas
apa ya, kertas baru gitu. Jadi kertasnya itu seperti kertas zaman kuno, seperti kertas lembaran-lembaran zaman para nabi itu loh. Para zaman dahulu kala kalau ditemukan kitab-kitab zaman dahulu lah pokoknya oleh para ahli-ahli arkeolog sejarah. Nah, itu kertasnya seperti kertas-kertas zaman dahulu. Itu kertasnya digulung seperti ada gulungannya terus diikat gini. Itu kitab. Itu dia berikan. Dia berdiri, saya berlutut, dia berikan, tetapi dia ikut berlutut juga. Dengan sangat sopan, dia ramah. Wajahnya yang sangat damai, jubahnya yang sangat damai, sangat sejuk lah pokoknya gitu. Dia berikan kepada saya. Dia berikan kepada saya, dia berkata, letakkan ini di tempat maha tinggi. Itu saya SMA. Letakkan ini di tempat maha tinggi. Ini kertas diberikan kepada dia ini. Saya terima, ini apa? Saya tanya, ini apa? Letakkan ini di tempat maha tinggi. Dia tidak berkata, oh ini kitab ini enggak. Letakkan ini di tempat maha tinggi. Gulungan itu. Saya terima. Nah, karena saya diperintah, saya harus ngikutin. Saya seperti dibawa ke sebuah tangga juga, tapi ke langit. Tapi ini tidak ada gerbangnya, nggak ada. Kalau saya yang mimpi penglihatan, saya bertemu Bunda Maria, itu pas saya juga ketemu sama orang tua saya, di situ saya ada gerbang. Ada tangga yang menjulang ke langit, tapi ada gerbang. Tapi yang tahun 2005 ini saya nggak ada. Itu hanya sebuah tangga yang sangat tinggi sampai ke langit. Sampai ke langit. Itu sampai ke langit. Di situ ada sebuah apa ya? Yang saya lihat di situ dalam alam roh itu seperti di situ ada tiang penyangga, itu tempat khusus untuk diletakkan gulungan kitab itu. Nah, seperti ada bangunan tugu tapi ada tempat untuk meletakkan gulungan kitab itu. Nah, saya taruh ke atas, saya taruh. Pas karena saya diperintah, saya taruh. Saya taruh ke tempat yang tertinggi, paling tinggi itu, terus saya turun kembali. Saya turun dari atas ketinggian itu, melewati tangga, setapak demi setapak, saya terus turun ke bawah. Terus dia yang memerintahkan saya berkata, Holik, ikutlah aku dan jangan takut. Diperintah saya, disuruh membawa gulungan kitab itu. Saya diperintah untuk meletakkan di tempat maha tinggi. Siapa maha tinggi itu? Firman-Nya. Tuhan dan firman-Nya. Sabdanya, perkataan Tuhan, firman-Nya. Tuhan sendiri. Dia adalah firman. Dia di tempat maha tinggi. Baru sadar, Holik, ikutlah aku, jangan takut. Holik, ikutlah aku, jangan takut. Itu yang dikatakan. Pas sudah berkata seperti itu, orang itu tiba-tiba udah terangkat ke langit. Pas saya bangun, terbangun dari mimpi itu, saya langsung, tiba-tiba mulut saya berkata, ya Tuhan. Saya bangun dari tempat tidur saya, istirahat siang, saya bangun, Tuhan, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya akan ikut Engkau, Tuhan. Saya menangis, saudara. Saya menangis ketika bermimpi itu, dalam penglihatan itu. Waktu saya masih SMA. Itu pun belum Kristen. Belum percaya Yesus. Bertubi-tubi saya didatangi terus. Bertubi-tubi. Seperti corona ini. Corona ini saya didatangi. Saya juga mendapat penglihatan mimpi saya. Saya melihat langit itu merah. Saya melihat guguran. Saya melihat pohon di situ. Manusia itu berguguran seperti pohon. Seperti daun kering. Seperti daun kering yang rontok. Berjatuhan ribuan malah. Terbuktikan sekarang.
Mimpi itu saya terbukti melihat penglihatan itu. Apakah saya berbohong? Itu sebelum corona loh. Sebelum terjadi corona loh. Itu saya mimpi penglihatan tahun 2018. Ingat, tahun 2018. Saya tidak tahu ingat tanggalnya atau bulannya. Pokoknya saya bermimpi itu tahun 2018. Saya tidak berani cerita itu. Saya bermimpi, saya melihat langit tahun 2018. Itu 2005, saya didatangi Yesus waktu saya SMA. Jadi ini harus dicatat, 2005. Saya didatangi Yesus. Berapa jaraknya ke 2018 itu? 19. 2018 saya bermimpi juga. Saya melihat langit merah. Lalu saya disuruh masuk oleh suara itu seperti malaikat, sebab masuk cepat. Sebab bumi ini akan ditimpa malapetaka besar. Dan saya masuk ke dalam rumah itu, saya melihat dari jendela mengintip. Saya penasaran dalam mimpi itu. Saya melihat di jendela itu. Saya melihat manusia berjatuhan. Berjatuhan. Saudara tahu, kalau ada pohon besar, terus ditiup angin berjatuhan, bayangkan itu bisa dilukiskan di sini. Daunnya rontok. Nah itu yang saya lihat manusia, bukan daun. Mending daun. Ini manusia berjatuhan. Benar kan? COVID ini terjadi COVID-19, 2020, 2021, sampai sekarang. Di Wuhan, Cina. Terjadi di Amerika, di Inggris. Korban berjatuhan di seluruh dunia. Sampai sekarang yang terjadi di India. Manusia sampai rumah sakit kewalahan, mayat-mayat berserakan karena tempat untuk mengurus mayat jenazah COVID udah kewalahan rumah sakit, kuburan juga. Bukan ratusan. Manusia jatuh bergelimpangan, bertaruh nyawa COVID ini. Saya mendapat penglihatan itu. Saya serius ngomong ini. Kalau saya berbohong, apa gunanya berbohong? Tetapi Yesus mengatakan jangan takut. Jadi saya jangan takut mengikut dia, jangan takut. Walaupun kita diperhadapkan dengan apapun, jangan takut. Sebab apa kata Tuhan Yesus? Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Sampai akhir zaman. Amin. Tuhan akan menyertai kita, umat yang bersungguh-sungguh dan percaya dan berserah kepada Tuhan. Udah terbukti loh ketuhanan Yesus itu, masih kurang bukti lagi. Masih kurang bukti lagi ketuhanan Yesus. Apa yang kurang bukti? Kalau siapa saja itu yang kurang bukti, saya nggak mau sebutkan agama apa. Siapa yang pengen bukti Yesus Tuhan? Anda buktikan dulu kalau memang Anda asli. Buktikan. Kalau memang itu palsu. Kalau Yesus bukan Tuhan. Yesus berkata, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau ada yang nggak percaya itu kan, yang biasa suka menghujat-hujat nih, aku tantang. Kalau berani, orang tuh kalau menghujat-hujat Tuhan Yesus, kamu bilang dong sama Tuhan Yesus, hey Yesus, kalau kamu benar-benar itu Tuhan, lumpuhkan aku dalam 3 hari ini. Coba kamu ngomong kayak gitu. Nah iya, coba dia berdoa kamu begitu. Ngomong kayak gitu, lumpuhkan aku supaya aku percaya sama kamu. Ini ada kejadian. Ada kejadian di Amerika atau di Amerika mana gitu ya. Ini ada kejadian nyata. Ini bisa diselidiki sendiri ya, bisa dicari. Ini ada seorang anak perempuan. Ini di daerah Amerika atau Eropa, pokoknya di daerah barat lah gitu. Ini ada anak, dia lagi ingin berliburan. Berliburan bersama teman-temannya. Nah, bersama teman-temannya, biasalah anak muda, ini anak perempuan ya. Dia ingin berliburan, ya biasalah anak-anak ingin ketemu dengan temannya. Nah, dia pamit izin sama mamanya.
Dia bawa mobil sendiri. Terus dia pamit sama mamanya. Mam, saya mau liburan sama teman, mau jalan-jalan dulu ya. Mamanya berpesan kepada anaknya. Nah, oke, hati-hati, jangan lupa berdoa ya. Nah, namanya orang tua kepada anak. Oh oke, Mam, thanks ya. Dia pergi. Tenang, Mam. Nah, kata si anak ini. Anak ini pengennya berliburan sama temannya. Nah, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Apa kata anak ini jawabannya? Tenang, Mam. Tuhan Yesus ada di belakang. Tuhan Yesusku ada di belakang. Tuhan ada di belakang. Mamanya cuma bilang hati-hati, jangan lupa berdoa. Tapi jawabannya begitu anak ini. Akhirnya apa? Dia berangkat, pamit. Tidak ada firasat apa-apa. Ternyata apa dalam perjalanan? Terjadi kecelakaan yang sangat tragis. Karena anak ini merendahkan nama Tuhan yang Maha Kudus. Dia rendahkan nama Tuhan, dia akan taruh Tuhan di bagian belakang. Terjadi kecelakaan. Tetapi apa? Semua itu mati, tetapi bagian belakang tidak rusak, tidak hancur. Tapi yang bagian belakang tidak hancur. Bayangkan. Tetapi yang anak ini yang menyetir, dia tabrakan mati. Tabrakan mati. Tahu kisah John Lennon juga? John Lennon, penyanyi legendaris. Dia menantang Tuhan. Siapa yang paling eksis dan terkenal? Yang akan lenyap dari dunia ini? The Beatles atau Yesus? Nih, siapa ini yang menentang Yesus? Ini ya, dengarkan ya. Apa kata The Beatles? Siapa yang akan lenyap duluan? Yesus atau The Beatles? Akhirnya apa? Matinya tragis. Matinya tragis. Kecelakaan. Menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Ada seorang perempuan, saya nggak sebutkan. Dia seorang yang udah dikenal juga. Dia suka berceramah ke sana ke sini. Dia suka diundang ke acara-acara. Dulunya dia dari seiman, dia dulunya percaya Yesus, tapi dia keluar dari Yesus. Dia meninggalkan Tuhan. Dan dia menghujat Tuhan habis-habisan. Yeah. Akhirnya dia apa? Dia sekeluarga dalam perjalanan mati tragis. Yeah. Dia dulunya percaya kepada Yesus. Dia sering mengisi ceramah-ceramah di mana-mana. Dia menghujat Yesus, merendahkan nama Tuhan, Roh Kudus direndahkan. Akhirnya dia apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Dia kecelakaan tragis. Ya seperti kisah ini. John Lennon menghina Yesus. Seperti tragedi anak itu yang tadi katanya pamit sama orang tuanya. Tuhan akan ditaruh di bagian belakang. Kurang ajar gak itu? Tuhan ditaruh bagian belakang. Ini. Jadi kalau ini pengalaman terjadi. Kita harus bisa memetik dari kejadian ini. Apalagi saya. Didatangi Yesus. Saya juga mendapat penglihatan mimpi. Saya bukan badukun. Saya bukan badukun. Bukan orang yang merasa sakti. Saya merasa sakti hebat. Nggak ada apa-apanya saya. Saya nggak ada apa-apanya. Dengarkan, saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya saya. Saya bukan orang sakti mandraguna. Bukan orang yang suka bertapa supaya mendapat kesaktian. Enggak. Tetapi saya mendapat penglihatan. Tuhan menegur saya lewat penglihatan dan lewat mimpi itu. Apa kata Bunda Maria? Katakan kepada mereka yang masih di dunia bahwa aku ada. Saya katakan, jangan sakiti hati Tuhan. Jangan sakiti Tuhan. Itu yang saya dengar dari suara itu. Jangan sakiti Tuhan.
Itu saudara. Mungkin pengalaman saya ini, ya setelah penglihatan itu sih, saya semakin apa ya, semakin lebih berhati-hati lagi dalam iman ini selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Pengalaman mimpi itu menyadarkan saya bahwa saya dikatakan apa? Ada suara yang berkata, katakan kepada mereka yang masih hidup bahwa aku ada. Ya. Dan jangan sekali-kali menyakiti hati Tuhan. Jangan sekali-kali menyakiti hati Tuhan. Itu yang saya dengar di situ. Ketika saya melihat neraka, terus saya melihat surga juga. Saya juga melihat ayah saya. Apakah saya ini, kalau dibilang saya ini berbohong? Mungkin kalau cuma mimpi ketemu neraka surga, orang mah gampang. Tapi di situ juga ada orang tua saya, bayangkan. Bayangkan di situ ada orang tua kita yang membesarkan kita, yang mendidik kita. Ada di situ, saudara. Saya juga kaget di sini, merasa saya terpukul di sini. Saya seorang anak melihat orang tua saya. Tapi dari sini saya lebih berhati-hati dalam hidup ini. Yeah. Karena iman percaya saya kepada Yesus, saya harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maksud Tuhan, waktu Tuhan yang Tuhan berikan harus saya gunakan sebaik-baiknya. Yeah. Sebab Tuhan akan memberikan tanda-tandanya. Jadi benar, Tuhan akan berkehendak kepada siapa yang dia kehendaki. Benar, Tuhan kalau udah berkehendak terjadi, ya terjadi. Nah, pengalaman saya ini juga, ketika saya mengalami seperti ini, saya banyak lebih peka. Saya diberikan kepekaan oleh Tuhan. Amin. Kepekaan. Kepekaan apa? Satu, rasa saling mengasihi. Rasa mengampuni. Meskipun saya dihina, dihujat, jangan balas, biarkan saja. Penghakiman adalah hakku. Mungkin kalau saya dihina atau begini, saya akan enggak. Tuhan tidak pernah mengajarkan. Dalam 10 hukum perintah Allah, kita tidak boleh membunuh kok. Tidak boleh membunuh. Jangan membunuh. Apalagi kita menghilangkan nyawa orang, berencana membunuh orang itu, aku akan bunuh dia, rencana. Itu udah dosa. Menghakimi. Sebab kita tidak punya hak untuk menghakimi. Kita ini juga manusia berdosa. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Penghakiman bukan hak kita. Jangan merasa kita beragama, terus kita menghakimi. Saya lo paling benar. Oh, jangan. Jangan. Nggak bisa. Kan ingat seperti perempuan pelacur ketika dibawa oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu orang Yahudi membawa ke hadapan Yesus. Karena wanita ini kepergok sedang berzina. Tetapi dalam hukum Taurat Musa, wanita ini harus dilempari batu. Dirajam. Dirajam. Hukumnya itu. Kalau ada wanita berzina harus dirajam. Dibawalah ke depan Yesus. Apa kata Yesus? Kata Tuhan Yesus. Yesus membuat garis, dia merunduk, membuat garis di tengah banyak orang itu, karena para massa itu ingin mencoba Yesus. Apa kata Yesus kepada massa itu? Massa yang banyak itu. Silahkan di antara kalian yang tidak punya dosa sedikit pun, boleh melempari wanita ini terlebih dahulu. Jadi semua yang membawa wanita itu, semua orang beragama loh. Orang-orang Farisi. Mereka percaya.
Mereka percaya kepada Allah, Yahweh. Mereka membawa itu karena dalam hukum Musa itu wanita berzina itu harus dilempari dalam hukum Taurat. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa di antara kalian yang tidak punya dosa, dia boleh melempari batu. Tapi mereka pergi dengan wajah memerah kepada Yesus. Mereka semua memegang batu tapi nggak jadi. Karena apa? Mereka pergi satu persatu. Masa itu yang merasa dirinya paling benar, yang dirinya paling beragama, yang dirinya paling paling heboh kalau manggil massa, dia pergi karena dia sadar dia orang berdosa. Iya. Yesus mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tidak punya dosa, berdosa. Dia punya dosa, mau melempar orang dosa, bodoh dia. Makanya Yesus bilang, mereka pergi, hanya perempuan itu ditinggalkan seorang diri, dan di situ ada Yesus. Yesus berkata, dosamu telah kuampuni. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah kuampuni kepada wanita zina ini, yang telah berzina ini, katanya. Pergilah, dosamu telah kuampuni. Siapa yang bisa mengampuni? Berkata, ada, catatannya ada di Alkitab. Kalau bilang Yesus itu palsu, ada tuh ayatnya. Yesus berkata, dosamu telah kuampuni, telah diampuni. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Masa yang banyak itu, yang bergerombol-gerombol itu, mereka semua beragama loh. Mereka semua beragama. Tetapi mereka apa? Mereka seakan menghakimi. Senang kalau menghakimi. Senang. Zaman sekarang ini, ya maaf ya saya ngomong, ini, kalau zaman sekarang ini, orang beribadah jangan diganggu. Berikan hak untuk orang beribadah. Ibadah di rumah diganggu. Dibubarin. KKR dibubarin. Ngucapin Natal nggak boleh. Maksudnya apa? Kok nggak boleh ngomong Natal? Wong di Arab aja pohon Natal besar-besar kok di Arab Saudi. Kok cuman di Indonesia yang heboh? Kok malah kayak kebakaran jenggot? Jangan sentimen gitulah. Dewasa dikit lah beragama. Punya agama itu yang dewasa. Di Arab aja, di Palestina itu pohon Natal besar-besar. Kenapa di Indonesia jadi gereja ditutup, gereja susah dibangun? Jangan gitu. Saudara itu sadar diri. Indonesia ini dibangun bukan sama satu agama, bukan satu agama. Perjuangan Indonesia ini semua, ada Kristen, ada Islam, juga agama-agama lain, ada Buddha, ada Hindu. Jadi jangan merasa sok negara NKRI ini dibangun oleh satu agama, enggak ada. Makanya kalau ada agama lain bangun tempat ibadah jangan dilarang-larang. Jangan dilarang-larang. Saya maaf, bukan saya emosi, tapi memang kenyataannya terjadi kan di daerah-daerah. Memang ya kenyataannya seperti begitu. Kita nggak punya, seakan-akan kita nggak punya hak untuk beribadah. Cuman pohon. Seakan-akan. Orang sentimen sama salib, sentimen sama gereja, sentimen sama orang-orang pohon aja disentimenin. Pohon Natal ya. Saya jadi percaya, saya jadi pengikut Yesus, saya nggak pernah diajari di gereja. Ayo kita musuhi agama si A, si B, si C. Nggak ada saya, nggak ada. Nggak pernah saya ikut Yesus. Ayo nanti itu serang agama si A, si B, nggak ada. Yang diajarkan apa? Kasih, mengasihi. Kasih, mengasihi, mengampuni. Banyak kok yang masih terjadi, gereja masih ditutup. Jangan gitulah. Masih banyak di daerah Indonesia. Indonesia itu dibangun bukan satu agama, semua agama. Karena keberagaman kita menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Amin. Makanya kalau kita
musuh nyerang agama lain, ya kita nyerang agama lain, Tuhan tidak akan berkati Indonesia, nggak bakalan Tuhan berkati, Betul. tidak akan berkati. Karena sama aja dengan menyakiti Tuhan. Menyakiti Tuhan. Ya, kalau orang Kristen disakiti itu seperti orang tuh menyakiti Tuhan Yesus sendiri. Lihat, kalau saudara ini semua yang melihat video ini, mari kita sadar diri lah. Kita harus banyak sadar diri, introspeksi. Jangan merasa diri paling benar. Jangan merasa diri paling benar. Masih banyak kok orang-orang yang dibodoh-bodohin. Apa mereka dibodoh-bodohin seperti itu? Saya juga banyak melihat. Banyak kok orang-orang yang masih sentimen dengan orang-orang Kristen. Masih banyak, Buka wawasan. Mas. Masih banyak. Buka wawasan. Kalau Anda tidak buka wawasan, datang aja ke Arab Saudi, ke Madinah sana. Atau enggak ke Palestina, ke sana. Yordania, Libanon, Irak sana, Mesir. Lihat. Di sana, ya, maaf saya buka kembali. Di sana, pakai kopiah, saya ini pakai udeng, ini kan Indonesia banget nih. Ini teh Bali. Bali Ini teh. Indonesia. Itu mah Bali Ya. udeng itu. Iya. Punya beli oke tuh. Ini malah saya mencintai budaya Indonesia. Ini anugerah Tuhan. Kalau di Arab, orang Kristen juga pakai kopiah. Orang di Arab, Kristennya pakai hijab. Lah kenapa kok dikatakan orang Kristen katanya nggak pernah pakai hijab? Orang di Arab, Kristen Arab pakai hijab. Karena budaya, Coba kalau budaya Mas. Karena budaya di iya. sana tuh pakai hijab, budaya. Sama dengan kita di sini kalau kebaya kan budaya kita Indonesia. Pakai sanggul itu budaya kita. Di Arab kalau ketemu dengan orang Arab yang Islam dengan yang Kristen, mereka bilang alhamdulillah. Karena apa? Orang Islam di Arab itu sadar sebelum Islam lahir, sebelum Islam muncul, kekristenan itu udah ada di Arab. Amin. Sebab waktu hari Pentakosta, ketika turunnya Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus, hari Pentakosta itu berkumpul dari semua bangsa. Ada bangsa Arab, Ethiopia, juga bangsa dari Asia, juga dari bangsa-bangsa lain, semua ada Arab juga di situ. Orang Mesir, orang Arab, orang Yunani, semua berkumpul di situ. Jadi kalau begitu orang Arab juga udah ada Kristen dari dulu. Di Timur Tengah udah Kristen. Mengapa dipermasalahkan? Gitu loh. Di Arab udah Kristen. Mas, itu kan karena memang negara kita 62 kan memang begitu. Apa-apa Iya. dipermasalahin. Orang Islam di Arab tidak mempermasalahkan, mereka sadar. Karena apa? Mengenal kata Allah, kalau di bahasa Ibrani Yahweh, itu mengenal kata Allah. Orang Kristen itu sudah mengenal kata Allah. Jadi jangan dipermasalahkan kalau ada gereja yang ada nama Allahnya. Contoh seperti gereja sidang jemaat Allah. Atau gereja-gereja yang ada nama Allah. Seperti di Malaysia dipermasalahkan kan? Permasalahkan nama Allah. Ujung-ujung sekarang udah dirembuk, mereka udah masuk musyawarah, jadinya dibolehkan. Apa juga? Sebelum Islam lahir, kata Allah itu kata udah dimiliki oleh orang Kristen. Loh kok dipermasalahkan? Kata alhamdulillah itu juga orang Kristen di Arab juga pakai alhamdulillah. Kita aja di Indonesia yang bilang puji Tuhan.
Praise the Lord. Karena diartikan ke Indonesia. Iya. Karena kita Indonesia. Kalau orang bule, beda lagi pengucapannya. Orang Jepang ya beda lagi. Orang suku Madura, Dayak ya beda lagi pengucapannya. Contoh di Arab ini, ya kita buka. Di Arab, orang Kristen Arab dari dulu itu ada yang namanya Aziz loh. Ada yang namanya Nur Aziza. Ada yang namanya Habib. Orang Kristen Arab. Ada yang namanya Habib. Jadi bukan gelar itu. Ada yang namanya Aziz, ada yang namanya Nabila. Ada yang namanya Khalid. Nama orang Kristen di sana. Orang Kristen Arab sudah namanya nama Arab. Nama Khalid, nama Aziza. Ya, nama budaya kan. Sama dengan kalau di Jawa namanya Painem, Pekijo, itu kan nama orang asli Jawa gitu. Ya. Ya tentunya di sana juga mereka namanya asli Arab ya. Ya kalau Ya, orang daerah Arab juga Kristen, pasti ada. ya kalau orang Kristen di Arab namanya Bejo, namanya Sutinem, ya nggak mungkin. Iya. Orang Kristen Arab, kita kenalan, kita jabat tangan. Dia orang Kristen Arab, dia pakai bahasa Arab. Pak ditanya namanya. Namanya siapa? Nama saya Bejo. Atau nama saya Yono, Suyono. Ya nggak mungkin. Pasti dia nama Arab, tapi Kristen. Jadi nama-nama itu, nama-nama Arab, nyampe ke sini, wah, ini namanya ini kok kayak agama saya. Oh enggak. Jadi Orang di Arab ya. dipermasalahkan. Nama Allah saja, Allah saja itu dipermasalahkan di Indonesia. Kalau nggak dimasalahin, Mas, kalau nggak dimasalahin tuh bukan Indonesia namanya. Indonesia tuh apa-apa memang pasti jadi masalah, Mas. Gereja dibom. Gereja dibom. Gereja dibom. Maksudnya juga apa? Gereja ngebom. Kok ada niat membunuh orang? Aku akan membunuh orang, akan bawa nama Allah. Loh, kalau kita bawa nama Allah, kita membela. Allah tidak usah dibela. Tidak usah. Allah tidak usah dibela. Dia akan membela kita. Kita hanya manusia. Kita hanya seongkok daging. Kok kita mau membela Tuhan? Tuhan yang akan membela kita. Kita gak usah sok membela Tuhan. Gak bisa. Tuhan yang akan membela kita. Amin. Kan sudah ada. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Loh, kalau maha pengasih dan penyayang, ya kita harus mempunyai kasih sayang, rasa persaudaraan, toleransi, saling menghargai. Ini mana? Nggak ada. Gereja-gereja juga banyak yang jadi korban. Bukan hanya ditutup, izinnya susah, tapi juga dibom, belum lagi dibom. Ya, memang kalau ngomong gereja izinnya susah, memang cuma di Indonesia yang susah sekali kita mau membangun gereja tuh izinnya tuh susah banget. Kita bisa lihat mungkin di Indonesia nih, kalau kita lihat di Papua ya, Papua tuh agama lain membangun rumah ibadahnya dengan mudah. Karena orang Papua tuh juga toleransinya luar biasa. Beda kalau kita yang di Jawa membangun gereja tuh susah banget. Sekarang saya tanya nih, karena Indonesia ini bukan dibangun satu agama. Pejuang yang membela Indonesia di Bali siapa? I Gusti Ngurah Rai. Agamanya apa? Hindu. Pahlawan Ambon. Patimura. Dia Kristen. Juga Christina Marta Tiahoho. Dia Kristen. Dia membela. Dia tidak mau dinikahin oleh penjajah. Dia ingin dinikahi oleh kompeni Belanda. Dia tidak mau. Dia lebih baik mati daripada saya nikah dengan orang kompeni. Dia lebih baik membela mati demi NKRI ini. Dia Kristen loh. Tapi kok selama ini anak cucu kita yang generasi penerus kok nggak diajarkan tentang toleransi. Jadi yang kecil-kecil yang baru tumbuh ini
Mereka dicekoki dengan radikalisme. Radikalisme begini, oh Kristen itu digambarkan begitu. Jadi mereka terpupuk terus sampai besar. Susah memang. Karena pertumbuhan manusia juga cepat. Pertumbuhan manusia. Saya sedih dengan kejadian kemarin itu gereja yang di Makassar. Yang di Makassar. Itu kan kejadian baru-baru. Itu kalau yang sejalan pikirannya, wah ini udah masuk surga, nggak bisa, nggak ada surga, mati bunuh diri. Bunuh diri ya konyol, bunuh diri ya matinya ya nggak diterima rohnya. Orang gantung diri itu ya bunuh diri, ya bom bunuh diri. Sama aja bunuh diri. Jadi nggak bisa, saudara. Kita harus satu, kita harus punya hati nurani.